Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana siang hari ini saya diberikan amanah untuk mengantarkan tema penggunaan dana desa di masa pandemi. Ingat kondisi keuangan negara kita yang sedikit terganggu akibat pandemi COVID, maka tahun depan, tahun 2022 sesuai dengan RAPBN kita, dana desa mengalami penurunan sedikit menjadi 68 triliun dari 72 triliun saat ini. Sahabat desa yang saya banggakan, terkait dengan kebijakan dana desa ini, tentu kita sesuaikan sekali lagi dengan kondisi real yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 ataupun tahun sebelumnya tahun 2021 banyak mengalami penyesuaian-penyesuaian yang tentunya kita pertama merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-undang ini memberikan ruang untuk kita lakukan refocusing, kita lakukan penyesuaian-penyesuaian alokasi, penyesuaian-penyesuaian kegiatan. Kemudian yang kedua, dasar kebijakan penggunaan dana desa yang kedua ini adalah PP nomor 60 tahun 2014, di mana dana desa ini dimaksudkan untuk diprioritaskan dalam rangka membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah PP nomor 22 tahun 2015, di mana Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai PP ini diberikan mandat untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Alhamdulillah sekarang tahun 2021, penghujung 2021, untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 nanti, kita telah menerbitkan Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Kalau mandat dari PP ini minimal 3 bulan, alhamdulillah Permendes prioritas ini kita jauh sebelumnya, bahkan 5 bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai, kita sudah menerbitkannya. Ini maksudnya adalah agar banyak waktu yang dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat desa, oleh desa-desa kita di seluruh Indonesia di dalam hal melakukan perencanaan pembangunan. Cukup waktu dengan 5 bulan Permendes prioritas untuk tahun 2022 ini. Apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa, sahabat desa sekalian? Kalau kita sandingkan tahun 2021 dan 2022 tahun depan, prioritas penggunaan dana desa ini masih mirip-mirip. Perubahannya tidak signifikan. Pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Tadi saya katakan hampir 2 tahun terakhir kita dilanda pandemi COVID. Sektor ekonomi termasuk di desa-desa kita agak terganggu dengan pandemi COVID ini. Makanya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Permendes yang kita terbitkan, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa ini adalah menjadi prioritas pertama. Kenapa? Agar ekonomi yang sedikit terganggu di desa akibat pandemi COVID ini bisa sedikit demi sedikit dilakukan pemulihan-pemulihan dan perbaikan-perbaikan agar geliat ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama masyarakat desa, bisa bangkit kembali. Prioritas yang kedua, baik di 2021 yang sementara berlangsung ini, ataupun di 2022 nanti adalah program prioritas nasional. Jadi dana desa ini diikhtiarkan untuk mensupport, untuk mendukung program-program prioritas nasional. Tetapi sekali lagi ini adalah sesuai kewenangan desa. Lalu yang ketiga, kalau pada tahun 2021 ini prioritas dana desa di prioritas ketiganya kita fokuskan untuk pandemi COVID melalui program atau prioritas adaptasi kebiasaan baru,
di 2022 nanti kita dengar aspirasi teman-teman, sahabat desa semua, banyak yang memberikan masukan bahwa kita punya negara, Indonesia ini adalah negara yang besar, memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, sangat luas, bahkan kita adalah negara nomor 2 di dunia setelah Kanada yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Garis pantai kita 9.093 km, dan itu semua mempunyai potensi-potensi kerawanan-kerawanan terhadap bencana alam, sehingga prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 untuk prioritas ketiga ini adalah mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Jadi bisa digunakan untuk penanganan dan mitigasi bencana alam, tetapi masih bisa juga digunakan untuk bencana non-alam seperti penanganan COVID-19 sesuai kewenangan desa ini. Kita tidak berharap COVID ini akan lama-lama di Indonesia. Harapan kita mudah-mudahan bisa segera pergi dari Indonesia agar kita bisa bangkit ekonominya, semangat masyarakat kita bisa muncul, dan kita bisa kompak bersatu padu untuk melaksanakan aktivitas pembangunan di desa. Tetapi walaupun demikian, manakala pandemi COVID ini masih ada, kita sudah siapkan payung melalui Permendes nomor 7 tahun 2021 ini, bahwa dana desa bisa dipakai untuk mitigasi bencana alam dan juga bencana non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Sahabat desa di seluruh Indonesia, tahun 2021 ini, seperti yang saya kemukakan tadi, prioritas penggunaan dana desa pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Apa itu? Aktivitas apa yang dilakukan untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa ini? Pertama adalah pembentukan, pengembangan, revitalisasi BUMDes atau BUMDesma. Jadi bisa membentuk baru, bisa merevitalisasi, bisa dikembangkan. Karena gimana pun juga, BUMDes atau BUMDes bersama ini adalah lembaga ekonomi yang ada di desa-desa kita, yang ada di kawasan-kawasan perdesaan kita, yang kita harapkan mampu menyerap tenaga kerja, mampu melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Makanya perlu disupport melalui dana desa. Yang kedua, tahun 2021 ini masih ada penyediaan listrik. Kemudian pengembangan berikutnya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif. Tentu semuanya diutamakan yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDes bersama. Prioritas yang kedua adalah pendataan desa, pemetaan potensi. Karena melalui pendataan desa ini, SDGs ini, akan ketahuan potensi apa yang dimiliki oleh desa tersebut. Sumber daya apa yang dimiliki oleh desa tersebut. Apa kelemahan-kelemahannya. Apa masalah-masalah yang dihadapi, persoalan-persoalan yang dihadapi. Makanya, sahabat desa semua, berulang kali Gus Menteri menyampaikan bahwa mulai sekarang, mulai tahun ini, desa dibangun bukan lagi berdasarkan daftar keinginan. Karena kalau daftar keinginan, maka yang terjadi adalah keinginan-keinginan para elit yang ada di desa. Kita mengharapkan, kalau memang selama ini terjadi seperti itu, kita harapkan mulai sekarang, perencanaan pembangunan di desa berdasarkan daftar permasalahan-permasalahan, daftar persoalan-persoalan, dan tentunya persoalan dan permasalahan itu bisa didapatkan melalui pendataan desa, pemetaan potensi, dan sumber daya yang ada di desa. Kemudian aktivitas kedua dari program prioritas ini adalah pengembangan desa wisata. Desa wisata ini kalau bergerak sesuai harapan, kalau berjalan sesuai harapan, maka tentunya desa wisata kita akan menyerap tenaga kerja. Desa wisata kita
akan berkembang sektor-sektor ekonomi yang ada di desa-desa kita. Karena desa wisata mulai dari tempat parkir, itu sudah ada aktivitas yang menyerap lapangan kerja. Desa wisata pasti ada penjualan cindera mata, pasti menyerap tenaga-tenaga kerja. Makanya kita dorong pengembangan desa wisata ini sebagai salah satu poin untuk mendukung program prioritas nasional. Yang ketiga adalah penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting. Yang keempat, desa inklusif. Lalu prioritas yang ketiga di tahun 2021, dan ini menjadi tema utama dalam kuliah online kita di Akademi Desa siang hari ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Sahabat desa sudah sangat familiar dengan prioritas ketiga ini karena bagaimanapun juga dalam 2 tahun terakhir kita sangat aktif mengawal program ini di seluruh desa kita di seluruh Indonesia. Apa itu adaptasi kebiasaan baru? Pertama adalah mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19. Kalau dikaitkan dengan SDGs desa, maka ini masuk pada SDGs yang ketiga. Yang kedua adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa, BLT dana desa. Bapak dan Ibu, seluruh sahabat desa dimanapun berada yang saya banggakan, ini prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, di mana kita sudah cantumkan pada prioritas ketiga, yaitu mitigasi dan penanganan bencana non-alam sesuai kewenangan desa. Kemudian, untuk prioritas penggunaan dana desa tahun depan, tahun 2022 nanti, seperti yang saya kemukakan tadi, kita sudah menerbitkan Permendes nomor 7 tahun 2022 yang intinya adalah bisa dilakukan mitigasi dan penanganan bencana non-alam dan bencana non-alam. Sahabat desa, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ini adalah dalam rangka pencapaian SDGs desa. Baik. Kita masuk pada khusus untuk mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai dengan kewenangan desa. Apa-apa saja yang dilakukan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai dengan kewenangan desa. Pertama adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam. Jadi dana desa bisa dipakai untuk aktivitas ini. Bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan pembuatan peta potensi rawan bencana di desa. Bisa dipakai dana desanya untuk alat pemadam api di desa. Dana desa bisa dipakai untuk P3K untuk bencana. Pembangunan jalan untuk evakuasi manakala terjadi bencana alam misalnya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya tanggap darurat untuk bencana alam. Penyediaan tempat pengungsian, kemudian pembersihan lingkungan, perumahan atau lingkungan sekeliling pasca bencana alam. Kemudian bisa juga dipakai untuk pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam tadi, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan, kemudian juga bisa dipakai untuk sarana prasarana, untuk penanggulangan bencana alam yang diputuskan dalam musyawarah desa. Untuk mitigasi dan penanganan bencana non-alam sesuai kewenangan desa, tentu ini adalah di dalam rangka mendukung atau mensupport bagaimana kita menciptakan desa kita agar desa kita menjadi desa yang aman COVID-19. Bencana non-alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan keputusan melalui musyawarah desa. Jadi sekali lagi, aktivitas-aktivitas ini bisa dilakukan, tetapi syarat utamanya semuanya harus dibicarakan dalam musyawarah desa. Karena bagaimanapun juga musyawarah desa ini adalah forum tertinggi di desa yang bisa memutuskan apa yang menjadi aktivitas pembangunan
yang ada di desa-desa kita. Sahabat desa sudah paham betul. Berulang kali para narasumber atau petinggi-petinggi kita di Kementerian Desa menyampaikan bahwa dana desa diarahkan untuk mensupport dan menyukseskan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan SDGs desa. Apa itu? Pertama adalah dana desa dipakai untuk desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, dan seterusnya. Secara global, SDGs ini ada 17, tetapi untuk SDGs desa, kita jadikan 18 untuk mengakomodir kearifan lokal desa-desa kita dengan SDGs ke-18 ini, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Sahabat desa yang saya banggakan, saat ini kita belum tahu kapan pandemi betul-betul hilang dari negeri kita, dari Indonesia. Makanya kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, kita tetap aktif melakukan sosialisasi dan mengingatkan masyarakat di lingkungan dimanapun kita berada agar desa kita betul-betul aman dari COVID-19. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini, dana desa tentunya ditentukan penggunaannya di setiap desa, tetapi tidak terbatas pada pertama bantuan langsung tunai dana desa. Kemudian yang kedua, pendanaan kegiatan penanganan pandemi COVID yang merupakan kewenangan desa. Jadi regulasi yang ada, dan saya pikir sahabat desa sudah mengawal sejak awal bahwa 8% dari dana desa kita di tahun 2021 ini dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Baik itu pencegahan yang sifatnya sosialisasi ataupun penanganan COVID-19 yang berskala desa. Kalau awal-awal kebijakan ini ada, sahabat desa sekalian, banyak yang keliru menafsirkan bahwa dana 8% untuk COVID ini dipakai untuk apa saja yang berkaitan dengan COVID-19. Padahal 8% dari dana desa yang dipakai untuk COVID-19 ini adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya sesuai dengan kewenangan desa. Kita boleh dari dana 8% ini dipakai untuk pos jaga desa. Itu boleh. Kemudian dari 8% ini juga boleh dipakai untuk pembelian masker, pembelian vitamin, pembelian obat-obatan sesuai dengan arahan Satgas COVID-19 di kabupaten atau kota. Kemudian dari 8% dana desa untuk COVID-19 ini juga bisa dipakai untuk menyiapkan tempat cuci tangan dan atau cairan pembersih. Jadi misalnya di ruang-ruang publik, di kantor-kantor desa, sebelum masuk ada tempat cuci tangan, di air mengalir, ada sabunnya, dan itu biaya dari dana desa, itu boleh. Kemudian melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan. Ada tempat yang berkerumun, misalnya di pos kamling, di pos ronda, di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian lainnya. Kemudian pemerintah desa melakukan penyemprotan cairan disinfektan, boleh menggunakan dana desa. Kemudian menyiapkan dan atau merawat ruang isolasi desa, karena awal-awal COVID kita sudah antisipasi minta semua desa menyiapkan ruang-ruang isolasi di desa.
itu boleh dibiayai dan di-maintenance melalui dana desa. Ada balai desa, ada salah satu ruang di desa yang tidak termanfaatkan, itu boleh dipakai sebagai ruang isolasi bagi warga yang terpapar COVID-19. Kemudian kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa khusus atau musyawarah desa insidentil. Sahabat desa, apa yang menjadi agenda aksi Desa Aman COVID-19 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Ini pertama adalah menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru. Seluruh warga desa memakai masker ketika keluar rumah. Itu harus disosialisasikan, harus disampaikan. Karena 74.961 desa kita di seluruh Indonesia punya karakter masyarakat yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang ketika sudah mendengar imbauan pemerintah untuk menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, itu langsung dilakukan, langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada juga masyarakat yang harus disampaikan kembali. Dan disinilah peran para relawan kita, para aparat kita yang ada pada garda terdepan di desa-desa kita di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, terdapat tempat cuci tangan pakai sabun, airnya mengalir, kemudian itu ditempatkan pada tempat umum, bisa di warung-warung, bisa di toko, di los, di pasar, tempat-tempat ibadah, di balai desa, di puskesmas, di tempat-tempat keramaian lainnya. Yang ketiga adalah senantiasa menjaga jarak. Jadi relawan desa jangan pernah capek untuk menyampaikan seluruh warga untuk menghindari keramaian-keramaian, menghindari kerumunan-kerumunan agar pandemi ini bisa segera berlalu. Dimanapun berada di seluruh Indonesia. Tadi saya sampaikan berbagai agenda aksi Desa Aman COVID-19. Pertama adalah menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru itu sesuai dengan amanah Permendes nomor 13 tahun 2020. Yang kedua adalah merawat sebagian ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. Saya sudah keliling melihat beberapa sampel di desa-desa. Alhamdulillah desa-desa kita menjaga ini. Tetap ada ruang isolasi di desa yang bisa sewaktu-waktu digunakan manakala ada masyarakat yang terpapar. Walaupun alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir ini kalau kita memperhatikan tren masyarakat kita yang terpapar COVID-19 semakin menurun, jumlahnya sudah banyak desa yang sudah zona hijau, yang tidak ada masyarakat yang terpapar lagi. Tetapi sebagai langkah antisipasi tentu kita harapkan agar tetap dirawat, tetap dijaga untuk sewaktu-waktu manakala dibutuhkan. Yang ketiga, kita tetap mengharapkan untuk pos jaga desa ini sedapat mungkin untuk bisa dipertahankan. Sahabat desa, dalam Permendes kita juga sudah diberikan amanah agar desa membentuk relawan Desa Aman COVID-19. Semua unsur kita libatkan, mulai dari kepala desa sebagai ketua relawan, kemudian wakil ketuanya oleh ketua BPD, anggotanya perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, RT, RW, pendamping desa, semua yang ada, tokoh-tokoh yang ada di desa kita libatkan semua agar betul-betul kita di desa dan desa-desa seluruh Indonesia bisa menang melawan pandemi COVID-19 yang menjadi keresahan kita semua selama ini. Apa yang menjadi tugas relawan Desa Aman COVID-19? Sahabat desa sekalian, pertama adalah memberikan edukasi ke masyarakat tentang COVID. Saya katakan tadi bahwa banyak masyarakat kita ketika sudah mendapatkan imbauan pemerintah langsung dilaksanakannya. Tetapi ada sebagian masyarakat yang harus diingatkan kembali. Dan itulah tugas relawan untuk tetap sabar,
untuk tetap semangat mengingatkan masyarakat kita di desa-desa. Kemudian yang kedua, tugas relawan ini adalah mendata penduduk rentan sakit, menyiapkan ruang isolasi, menyemprotkan disinfektan, alat kesehatan untuk deteksi dini, menyediakan alat deteksi dini non medis, kemudian penyediaan informasi nomor telepon rumah sakit rujukan, mendirikan pos jaga, memastikan tidak ada lagi kerumunan di tempat-tempat yang rawan kerumunan, kemudian menyiapkan dan menangani serta menyiapkan logistik bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi yang disiapkan pada tempat-tempat isolasi yang ada di desa-desa kita. Sahabat desa, pos jaga desa, gerbang desa ini tetap kita jaga. Tujuannya dan tugasnya adalah mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa. Kita jangan lengah, mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa, mendata dan memeriksa warga desa yang baru datang dari rantau, kemudian dilakukan rekomendasi manakala ada warga yang kurang sehat untuk selanjutnya dilakukan karantina mandiri. Kemudian untuk penyiapan ruang isolasi ini, ruang isolasi bisa sekolah-sekolah, bisa tempat-tempat ibadah, bisa balai desa, rumah masyarakat yang dipinjamkan, mungkin ada rumah yang kosong yang bisa dipakai. Kemudian ruang isolasi dimanfaatkan untuk orang dalam pemantauan EDP. Kemudian di ruang isolasi harus dipastikan ada toiletnya, ada MCK-nya, kemudian tempat tidurnya layak, kemudian listriknya ada, air bersihnya ada, vitamin juga diberikan, penyediaan logistik, bahan pangan atau makanan kepada warga yang sedang isolasi. Kemudian tugas relawan terkait protokol penanganan desa aman COVID ini, saya pikir ini sudah sering disampaikan oleh para narasumber lain, tetapi tidak apa-apa saya sampaikan lagi agar menjadi perhatian kita, karena sekarang pemerintah belum mengumumkan bahwa COVID ini selesai dan sudah tidak ada di Indonesia. Kita masih wajib untuk mengingatkan seluruh masyarakat yang ada di desa-desa kita untuk mengantisipasi COVID-19 dan penyebarannya ini. Maka tugas relawan untuk protokol penanganannya tentu diharapkan bekerja sama dengan rumah sakit, rujukan ataupun puskesmas. Kemudian menempatkan orang dalam pemantauan tersebut ke ruang isolasi, menyiapkan logistik, melaporkan kejadian tersebut ke puskesmas atau gugus tugas COVID, menghubungi petugas medis, dan seterusnya. Sahabat desa, dana desa bisa dipakai dalam pandemi COVID ini untuk bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa. Siapa yang berhak mendapatkan BLT dana desa ini? Pertama ingin saya sampaikan bahwa BLT dana desa tahun 2021 ini diberikan dengan besaran Rp300.000 setiap bulan untuk setiap penerima manfaat, keluarga penerima manfaat yang berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2021 ini. Siapa yang berhak menerima? Pertama adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian. Dulu kerja, dulu jualan, tapi ketika pandemi COVID, jualan mereka tidak laku karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Mereka pun menjadi penganggur. Dulu kerja, karena pandemi COVID mungkin di tempat kerjanya dilakukan pengurangan tenaga kerja. Mereka pun menjadi pengangguran. Maka prioritas pertama dari KPM penerima manfaat BLT ini adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian. Yang kedua adalah mereka yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Ada anggota keluarganya yang sudah menahun, sakit, tidak sembuh-sembuh, dan itu penyakit kronis. Ini juga berhak mendapatkan sebagai keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa. Yang ketiga adalah
belum terdata, exclusion error. Lalu yang keempat adalah keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti. Jadi tadinya dia menerima jaring pengaman sosial, tadinya dia menerima bansos. Apakah itu program dari Kemensos atau KL lain, dari pemerintah daerah provinsi, dari pemerintah kabupaten, tetapi tiba-tiba berhenti karena ketersediaan anggaran terbatas. Maka ini boleh dimasukkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT dana desa di poin keempat ini. Lalu bagaimana alurnya untuk penambahan KPM BLT DD ini? Nah, ini mengulang-ulang saja sebenarnya regulasi ini, informasi ini kami sudah sampaikan ke seluruh desa-desa ya, sahabat desa sekalian. Pertama adalah pembentukan tim relawan desa. Di seluruh desa kami yakin relawan ini sudah terbentuk. Kemudian dilakukan pendataan. Pendataannya secara berjenjang dari RT, RW, dari dusun, kemudian desa. Lalu hasil pendataan itu dibawa dalam pelaksanaan musyawarah desa khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data. Disinilah komunikasi interaktif jalan dengan semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Makanya di mana-mana saya katakan bahwa keluarga penerima manfaat dana desa itu drillnya bisa dipertanggungjawabkan. Dia adalah betul-betul anggota masyarakat yang membutuhkan. Karena alur ini sangat ketat. Mulai dari RT, RW kemudian dibawa dalam musyawarah desa. Musyawarah desa berhasil tidaknya bukan dari jumlah yang hadir musyawarah desa ini banyak. Tetapi keberhasilan musyawarah desa itu bisa dilihat dari seberapa banyak keterwakilan masyarakat. Musyawarah desa ada tokoh masyarakatnya, ada tokoh agamanya, ada tokoh pemudanya yang menyampaikan aspirasi-aspirasi pemuda, ada disabilitas, ada tokoh agama, tokoh perempuan, kelompok seni, dan lain sebagainya hadir. Mereka lah yang kemudian mengaspirasikan, menyampaikan. Misalnya dalam musyawarah desa ini di satu RT dibuat dan diantar ada 5 calon penerima manfaat. Di RTA ada 1, 2, 3, 4, 5 masyarakat. Kemudian setelah diverifikasi dan didiskusikan, dibahas dalam musyawarah desa ini, ternyata di RT tersebut hanya terakomodir 3. Karena di RT lain ada yang lebih berhak menerima. Jadi makanya dalam musyawarah desa ini kondisinya sangat dinamis, diskusi-diskusi berkembang dan mengalir untuk menyerap apa yang terjadi dan betul-betul ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya pada setiap pertemuan dimanapun saya berada mengatakan bahwa keluarga penerima manfaat yang dihasilkan melalui musyawarah desa atau musyawarah desa khusus dengan prosedur yang tepat, maka itu sudah pasti bahwa masyarakat keluarga penerima manfaat itu adalah memang betul-betul orang yang berhak untuk menerima bantuan langsung tunai atau bansos tersebut. Yang keempat, dari hasil musyawarah itu ditetapkan melalui keputusan kepala desa. Sahabat desa sekalian, kemudian ada regulasi sesuai dengan amanah PMK 162. Dalam PMK 162 kita diberikan amanah untuk dilakukan penambahan atau top up BLT desa tahun 2021 ini. Dan ini tentunya kita sudah tindak lanjuti. Kementerian Desa bersama Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran bersama untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui BLT dana desa. Tidak semua provinsi, tidak semua kabupaten, tetapi yang terpilih untuk tahap tahun 2021 ini di 7 provinsi. Provinsi Jawa Barat di 5 kabupaten, Cianjur, Kuningan, Indramayu, Bandung, dan Kabupaten Karawang. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas,
Banjarnegara, Pemalang, Kebumen, dan Brebes. Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sumba Timur, Timur Tengah Selatan, Rotendao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur. Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram bagian timur, dan Maluku Barat Daya. Kemudian Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Probolinggo, Bangkalan, Sumeneb, Bojonegoro, dan Lamongan. Di Provinsi Papua, masing-masing juga 5 kabupaten, Membramo Tengah maksud saya, Puncak Jaya, Lani Jaya, Jaya Wijaya, dan Deyai. Kemudian untuk Provinsi Papua Barat di Kabupaten Teluk Ondamo, Teluk Bintuni, Kabupaten Tambrau, Meibrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan. Inilah di 35 kabupaten, 7 provinsi dengan 8.264 desa ini sesuai dengan regulasi yang ada diberikan top up BLT Desa tahun 2021 yang mulai Oktober, November, Desember dan diserahkan secara sekaligus, dan itu kemarin sesuai dengan regulasi yang kita terbitkan ini paling lambat tanggal 10 Desember 2021. Awalnya tanggal 3 Desember, tetapi setelah melihat dinamika yang terjadi di lapangan, kita berikan ruang yang lebih luas 1 minggu lagi menjadi 10 Desember. Besarannya adalah Rp300.000 setiap KPM, sekali lagi tempatnya di 35 kabupaten 7 provinsi, dan itu diserahkan 3 bulan mulai Oktober, November, Desember. Dan saya harap sahabat desa dimanapun berada, hari ini tanggal 9 Desember masih ada waktu terakhir besok. Ayo kita kawal secara bersama-sama apa yang menjadi kebijakan pemerintah, dan mudah-mudahan melalui tambahan BLT dana desa ini, top up BLT desa ini, masyarakat kita yang membutuhkan bisa betul-betul tersalurkan bantuannya, dan mereka bisa teratasi masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kita. Kemudian ada surat edaran bersama tadi, saya sampaikan penambahan BLT Desa tahun 2021 ini, poinnya pertama adalah agar dilakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim pada lokasi-lokasi yang saya maksudkan tadi. Kemudian besarnya top up juga sudah sangat jelas. Lalu kemudian dalam hal dana desa atau BLT tidak cukup, maka pemerintah kabupaten sesuai dengan surat edaran bersama ini wajib menambahkan dari APBD, dan apabila APBD kabupaten tidak dapat memenuhi kekurangan dimaksud, maka pemerintah provinsi wajib menambahkan dari APBD provinsi. Ini muatan atau substansi yang ada di surat edaran bersama tersebut. Dalam hal pembinaan, pengawasan ataupun pelaporannya, dalam edaran ini kita sudah menyampaikan bahwa gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan penyaluran BLT untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini di desa. Kemudian yang kedua, gubernur dan bupati melaporkan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran BLT untuk KPM kemiskinan ekstrim tahun 2021 secara berjenjang, dan itu paling lambat diharapkan laporannya sudah sampai pada pertengahan Desember tahun 2021. Memang dalam top up BLT dana desa ini kita sudah menyiapkan email untuk dilakukan pelaporan-pelaporan, walaupun masih banyak yang belum melakukan pelaporan, tetapi beberapa di antaranya sudah menyampaikan laporannya, dan tentunya sahabat desa dimanapun berada kami harapkan untuk tetap mendorong teman-teman di bawah untuk menyampaikan laporan pelaksanaan top up bantuan langsung tunai dana desa. Jadi ini top up BLT dana desa di tahun 2021 ini, di masa pandemi ini dana desa dipakai untuk
pembayaran atau penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, termasuk top up atau penambahan di 35 kabupaten, lebih dari 8.000 desa yang saya sampaikan tadi. Sahabat desa, dana desa di masa pandemi ini juga kita harapkan dipakai untuk kegiatan-kegiatan padat karya tunai desa atau kegiatan-kegiatan PKTD. Apa itu kegiatan-kegiatan PKTD? Tentu kegiatan PKTD ini adalah kegiatan yang mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, sumber daya manusia yang ada di desa-desa kita. Karena harapan kita, semakin dana desa ini habis dan dibelanjakan di desa, maka itulah harapan kita. Jadi makanya kita dorong dana desa selain yang dipakai untuk penanggulangan dan sosialisasi COVID yang 8% itu, selain dana desa yang dipakai untuk kegiatan bantuan langsung tunai dana desa, maka selebihnya dana desa itu kita harapkan dipakai oleh teman-teman yang ada di desa untuk mendorong kegiatan-kegiatan padat karya tunai desa. Karena gambaran sederhana kegiatan padat karya tunai desa ini adalah material dibeli dari desa atau minimal desa tetangga, kemudian tenaganya full dipakai oleh warga kurang mampu yang ada di desa, sehingga yang saya katakan tadi, harapan agar dana desa maksimal dipakai dan habis di desa itu bisa betul-betul terwujud. Yang kedua terkait padat karya ini adalah pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, bagi penganggur, setengah penganggur, serta anggota masyarakat desa marginal lainnya. Kemudian pembayaran upah kerja diberikan setiap hari, karena ini harian. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya. Jadi walaupun pekerjaan padat karya ini kita geliatkan dilaksanakan di desa, tetapi protokol kesehatan, aturan-aturan terkait jarak, social distancing tetap diharapkan bisa betul-betul diterapkan, dan ini bisa terjadi dan tereksekusi dengan baik kalau sahabat desa, seluruh pendamping desa dan semua yang ada di desa secara bersama-sama kita kompak untuk mengawalnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada beberapa prinsip pelaksanaan padat karya tunai dana desa ini. Pertama tentu ini rujukannya adalah sesuai dengan Permendes 13 prioritas kita tahun 2021 ini. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di desa, serta penentuan untuk kegiatan PKTD ini harus melalui musyawarah desa. Jadi kita dorong musyawarah desa ini untuk memutuskan apa yang harus dikerja secara padat karya dengan melibatkan masyarakat-masyarakat marginal, masyarakat-masyarakat kurang mampu yang ada di desa-desa kita. Kemudian kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan sekali lagi menggunakan semua potensi yang ada, baik material ataupun tenaga-tenaga yang ada di desa-desa kita. Kemudian hal lain terkait PKTD ini, bahwa pekerjanya diharapkan dan diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga atau PK, anggota keluarga miskin, serta anggota marginal lainnya yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah besaran anggaran atau upah dalam Permendes ini dipatok minimal 50% dari total biaya per kegiatan. Ini terus terang ada yang mempertanyakan, kenapa sampai harus 50% upah? Kami punya hitungan bahwa di masa sulit saat ini masyarakat kita sangat membutuhkan. Toh yang bekerja itu adalah mereka yang tidak mampu, mereka yang marginal, mereka yang miskin. Upah yang besar itu nanti tidak mungkin dibawa kemana-mana, tetapi upah itu akan dipakai di desa tersebut. Upah itu kita harapkan
habis di desa, terbelanjakan di desa tersebut. Sahabat desa sekalian, untuk kegiatan PKTD ini, untuk padat karya infrastruktur produktif, bisa dalam bentuk kegiatan seperti jalan, saluran air, bisa aktivitas revitalisasi atau pembangunan pasar, padat karya ekonomi produktif lainnya, bisa dalam bentuk kegiatan penanaman tanaman pangan dan komoditas lain, usaha-usaha yang dikelola atau digawangi oleh BUMDes, kemudian usaha-usaha peternakan, usaha-usaha perikanan. Sahabat desa sekalian, kita break sejenak. Sahabat desa di seluruh Indonesia, memasuki penghujung waktu ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat desa. Pertama saya lihat dari Pak Ponirin di Batubara, Sumatera Utara. Pak Ponirin menanyakan apakah masih ada ketentuan bolehkah BLT ini dihapus atau tidak dianggarkan oleh desa. Pak Ponirin, terkait dengan pertanyaan Bapak, ini regulasinya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan PMK 222, di mana dalam PMK tersebut desa wajib menganggarkan bantuan langsung tunai dana desa. Oleh karena sifatnya wajib, maka ada sanksi bagi desa berupa pemotongan anggaran pada tahun berikutnya manakala regulasi ini tidak diterapkan. Olehnya itu, ayo kita kawal secara bersama-sama regulasi terkait dengan BLT dana desa ini yang sifatnya wajib dianggarkan oleh semua desa. Yang kedua, ada juga pertanyaan dari Pak Akhid Mustafa dari Kulon Progo, Yogyakarta. Apakah masih ada ketentuan minimal untuk menganggarkan minimal 8% untuk COVID-19? Pak Akhid Mustafa, baru-baru ini telah terbit Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021. Perpres 104 2021 ini terkait dengan penggunaan dana desa sudah sangat gamblang dijelaskan bahwa 40% dari BLT, 40% dari jumlah pagu dana desa itu dipakai untuk BLT, kemudian 20% dipakai untuk ketahanan pangan hewani nabati, 8% untuk COVID-19. Jadi pertanyaan Pak Akhid Mustafa dari Kulon Progo, Yogyakarta, apakah 8% ini masih wajib dianggarkan? Maka jawabannya iya. Kita tentu tidak berharap COVID ini akan berlama-lama di Indonesia. Tetapi sebagai langkah antisipasi, manakala COVID ini masih ada, maka ada cadangan kita, ada backup kita melalui dana desa 8%. Apabila nanti suatu saat COVID-nya cepat selesai dan terlanjur dianggarkan 8%, maka tentu kami akan membuat regulasi-regulasi baru yang menyesuaikan penggunaan dana COVID yang belum terpakai itu. Sahabat desa sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu, di ujung acara, di ujung kuliah online ini. Saya berharap kita tetap semangat mengawal dana desa kita tetap semangat mengawal desa-desa kita, karena bagaimanapun juga desa-desa di Indonesia bisa untuk tampil lebih baik dari keadaan sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan dalam Akademi Desa ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.